Assalamualaikum teman-teman. Sekarang kita akan belajar bersama Kak Husna, Kak Gina, dan Kak Hairunisa tentang takwa, syukur, dan haya. Ayo kita simak penjelasan kakak-kakak tersebut. Arti tawakal secara etimologis berasal dari bahasa Arab, yakni tawakala, berarti pasrah pada Allah. Dari kata dasar wakala yang artinya memasrahkan. Dalam bahasa Arab, pada umumnya, tawakal memiliki arti mempercayakan, mewakilkan, menyerahkan, menitipkan, memberi hak, dan menguasakan. Sementara pengertian tawakal dalam Al-Quran adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mengajarkan seluruh umatnya untuk terus memohon pertolongan dan berserah diri kepada Sang Pencipta, sebab Allah Maha Besar dan selalu mempunyai rencana baik bagi setiap umatnya, di mana tugas manusia hanyalah berusaha dan bersungguh-sungguh, dan selebihnya adalah tugas Allah untuk mengatur jalan baginya. Sebab pada dasarnya Allah memerintahkan umatnya untuk juga menunjukkan bahwa seorang tersebut taat kepada Allah. Sementara itu, dengan berpasrah dan menyandarkan hati kepada Allah akan menunjukkan sikap seseorang kepada Sang Pencipta. Jika kedua hal ini dilakukan dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati, niscaya Allah akan memudahkan setiap masalahnya yang dihadapinya. Beberapa manfaat dan keutamaan tawakal. 1. Tawakal adalah bagian dari iman. Yang kedua, memperoleh kecukupan dari Allah. Lalu yang ketiga, mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Yang terakhir, tidak disukai oleh setan. Nah, maka dari itu, siapapun yang bertawakal kepada Allah, maka ia akan mendapatkan berbagai kemudahan dan pertolongan darinya. Orang yang bertawakal juga akan lebih mudah dalam menghadapi setiap masalah, sekalipun masalah tersebut terasa sangat berat untuk dilalui. Kata syukur adalah bentuk masdar dari kata kerja syakaro, yashkuru, syukron, wa syukuron, wa syukronan. Kata kerja ini berakar dengan huruf-huruf shin, kaf, dan ro yang mengandung makna antara lain pujian atas kebaikan dan penuhnya sesuatu. Ada 3 ayat yang dikemukakan tentang pengertian syukur ini, yaitu yang pertama, Quran Surah Al-Furqan ayat 62, yang artinya, dan dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang yang ingin bersyukur. Ayat ini ditafsirkan oleh Al-Maragi sebagai berikut, bahwa Allah telah menjadikan malam dan siang silih berganti agar hal itu dijadikan pelajaran bagi orang yang hendak mengambil pelajaran dari pergantian keduanya dan berpikir tentang ciptaannya, serta mensyukuri nikmat Tuhannya untuk memperoleh buah dari keduanya. Sebab jika dia hanya memusatkan kehidupan akhirat, maka dia akan kehilangan waktu untuk melakukannya. Jadi arti syukur menurut Al-Marigi adalah mensyukuri nikmat Tuhannya dan berpikir tentang ciptaannya dengan mengingat limpahan karunia-Nya. Selanjutnya terdapat pada surah Saba ayat 13 yang artinya, para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang besarnya seperti kolam dan periuk yang tetap atau berada di atas tungku. Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih. Menurut Al-Marigi, arti kata asyukur di atas adalah orang yang berusaha untuk bersyukur. Hati dan lidahnya serta seluruh anggota tubuhnya sibuk dengan rasa bersyukur dalam bentuk pengakuan, keyakinan, dan perbuatan. Dan ada pula yang menyatakan asyukur adalah orang yang melihat kelemahan dirinya sendiri untuk bersyukur. Sementara itu, Ibnu Katsir memberikan arti dari kata asyukur adalah berterima kasih atas segala pemberian dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Penafsiran yang senada dikemukakan oleh Jalal al-Din Muhammad Ibnu Ahmad Al-Mahili dan Jalal al-Din Abdul Al-Rahman Ibnu Abi Bakar Al-Syuuti dengan menambahkan bahwa rasa syukurnya itu dilakukan dengan taat menjalankan perintahnya.
Kemudian surah Al-Insan ayat 9 yang artinya, sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah tidak meminta dan mengharapkan dari kalian balasan dan lain-lainnya yang mengurangi pahala. Kemudian Allah memperkuat dan menjelaskan lagi bahwa Dia tidak mengharapkan balasan dari hambanya dan tidak pula meminta agar kalian berterima kasih kepadanya. Adapun macam-macam syukur menurut Ar-Raghib itu ada 3. Yang pertama, syukur hati Syukur hati yaitu syukur dengan cara mengingat-ingat nikmat yang telah diberikan Allah dengan perasaan hati. Misalnya, dulu tidak punya apa-apa, sekarang punya kekayaan. Dulu tidak bekerja, sekarang dapat pekerjaan. Dulu sakit-sakitan, sekarang ada dalam kesehatan. Kita cukup sandang dan pangan sementara orang lain hidup dalam kesusahan. Dengan demikian, akan muncul perasaan hati untuk lebih bersyukur kepada pemberian dari nikmat Allah. Yang kedua, itu ada syukur lidah, yaitu bentuk syukur yang diucapkan dengan lisan, baik kepada Allah juga kepada sesama manusia. Syukur lisan kepada Allah antara lain, kita mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Dan syukur lisan kepada sesama manusia dilakukan dengan mengucapkan kata-kata pujian, kata yang baik terhadap orang yang berbuat ihsan atau berbuat baik sebagai ungkapan rasa syukur. Yang ketiga, itu ada syukur anggota badan. Ini dilakukan dengan membalas nikmat atau kebaikan dengan kepatutan atau kepantasan yang layak. Syukur anggota badan kepada Allah dilakukan dengan membalas nikmat Allah dengan ibadah kepada Allah. Untuk itu, Ibnu Al-Mundhir dalam Al-Suyuti menyebutkan, sholat itu adalah syukur, shaum juga syukur. Seluruh kebaikan yang dilakukan atas dasar karena Allah itu adalah syukur. Syukur bisa dikatakan sempurna bila telah memenuhi 3 kriteria, yaitu yang pertama, mengetahui semua nikmat yang Allah berikan seperti nikmat iman, Islam, dan ketaatan dalam menjalankan perintahnya, sehingga benar-benar menjadikan Allah sebagai pelindung dan senantiasa hadir dalam hatinya, dengan meyakini bahwa kesuksesan dan segala bentuk kemewahan semua berasal dari Allah. Kita hanya diberi pinjaman sementara di dunia. Yang kedua, mengungkapkan rasa syukurnya dalam bentuk puji seperti Alhamdulillah, Asyukrulillah, atau ucapan lainnya yang memiliki arti yang sama. Yang ketiga, nikmat Allah yang ada bukan untuk dirasakan sendiri, melainkan untuk berbagi dengan orang lain seperti sedekah, infak, dan menolong fakir miskin. Itu semua kita lakukan agar kita selamat dari ujian dan amanah yang kita hadapi di dunia, sehingga kelak harta, tahta, dan kekayaan kita menjadi penolong besok pada hari perhitungan amal di Yaum Mahsyar nanti. Selanjutnya, bagaimana sih cara bersyukur? Para ulama mengemukakan 3 cara bersyukur kepada Allah, yaitu sebagai berikut. Bersyukur dengan hati nurani. Kata hati alias nurani selalu benar dan jujur. Untuk itu, orang yang bersyukur dengan hati nuraninya sebenarnya tidak akan pernah mengingkari banyaknya nikmat Allah. Dengan detak hati yang paling dalam, kita sebenarnya mampu menyadari seluruh nikmat yang kita peroleh. Setiap detik hidup kita tidak lain berasal dari Allah. Hanya Allah yang mampu menganugerahkan nikmatnya. Yang kedua, bersyukur dengan ucapan. Lidahlah yang bisa melafalkan kata-kata. Ungkapan yang paling baik untuk menyatakan syukur kita kepada Allah adalah hamdalah, yaitu Alhamdulillah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, barang siapa mengucapkan subhanallah, maka baginya 10 kebaikan. Barang siapa membaca la ilaha illallah, maka baginya 20 kebaikan. Dan barang siapa membaca alhamdulillah, maka baginya 30 kebaikan. Yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan atau oleh anggota tubuh. Tubuh yang diberikan Allah kepada manusia sebaiknya dipergunakan untuk hal-hal yang positif. Menurut Imam Al-Ghazali, ada 7 anggota tubuh yang harus dimaksimalkan untuk bersyukur, antara lain mata, telinga, lidah, tangan, perut, kemaluan, dan kaki. Seluruh anggota ini diciptakan Allah sebagai nikmatnya untuk kita. Lidah misalnya, hanya untuk mengeluarkan kata-kata yang baik, berzikir, dan mengungkapkan nikmat yang kita rasakan. Allah berfirman,
dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Adapun sebab-sebab kurangnya rasa syukur, yang pertama itu lalai dari nikmat Allah. Sesungguhnya banyak manusia yang hidup dalam kenikmatan yang besar, baik itu nikmat yang umum maupun khusus, akan tetapi mereka lalai darinya. Sebenarnya manusia zaman sekarang ini senantiasa berada dalam kenikmatan Allah. Mereka memenuhi perut mereka dengan berbagai makanan dan minuman, memakai baju-baju yang bagus, terus mereka juga bernaung di rumah yang bagus, terus memakai kendaraan yang bagus. Kemudian mereka berlalu untuk urusan mereka tanpa mengingat nikmat dan tidak mengetahui hak bagi Allah. Maka mereka seperti binatang, mulutnya menyela-nyela tempat makanan, lalu jika telah kenyang dia pun berlalu darinya. Jika kenikmatan telah menjadi banyak dengan mengalirkan kebaikan secara terus-menerus dan bermacam-macam, manusia akan lalai dari orang-orang yang tidak mendapatkan nikmat itu. Oleh karena itu, Allah memerintahkan hambanya untuk mengingat nikmatnya atas mereka, karena mengingat nikmat akan mendorong seseorang untuk mensyukurinya. Yang kedua, itu kebodohan terhadap hakikat nikmat. Sebagian orang tidak mengetahui nikmat, tidak mengenal dan tidak memahami hakikat nikmat. Dia tidak tahu bahwa dirinya berada dalam kenikmatan karena dia tidak mengetahui hakikat nikmat. Bahkan, mungkin dia memandang pemberian nikmat Allah kepadanya sangat sedikit sehingga tidak pantas untuk dikatakan sebagai kenikmatan. Maka orang yang tidak mengetahui nikmat, bahkan bodoh terhadapnya, tidak akan bisa mensyukurinya. Yang ketiga, itu pandangan sebagian manusia kepada orang yang berada di atasnya. Jika seorang manusia melihat kepada orang yang di atasnya, yaitu orang-orang yang diberi kelebihan atasnya, dia akan meremehkan karunia yang Allah berikan kepadanya, sehingga dia pun kurang dalam melaksanakan kewajiban syukur, karena dia melihat bahwa apa yang diberikan kepadanya adalah sedikit, sehingga dia meminta tambahan untuk bisa menyusul atau mendekati orang yang berada di atasnya. Adapun 3 kesalahan dalam bersyukur. Nah, seperti yang kita ketahui, Allah berfirman di surah Ibrahim ayat 7, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Lalu, mengapa ada orang yang merasa sudah bersyukur tetapi merasa tidak mendapatkan nikmat tambahan? Karena janji Allah tidak mungkin salah. Artinya, ada yang salah dengan diri kita. Ada 3 kemungkinan, yaitu yang pertama, cara kita bersyukur yang salah. Yang kedua, kita kurang peka terhadap nikmat yang sebenarnya sudah Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, Allah memberikan nikmat lain yang terbaik bagi kita, tapi kita tidak menyadarinya. Lalu, bagaimana cara meningkatkan rasa syukur? Yang pertama, luangkan waktu untuk merenungkan nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Nikmat itu sangat banyak, bahkan tidak akan terhitung. Lalu, mengapa banyak orang yang merasa tidak mendapatkan nikmat? Karena mereka kurang memberikan perhatian terhadap nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan. Allah mengulang-ulang ayat, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan, dalam surah Ar-Rahman, di mana salah satu hikmahnya adalah agar kita lebih memperhatikan nikmat-nikmat. Saat kita memberikan perhatian terhadap nikmat, kita akan melihat, kita akan ngeh tuh bahwa nikmat Allah yang kita terima itu ternyata sangat banyak. Yang kedua, berprasangka baiklah kepada Allah. Banyak nikmat yang tidak terlihat bagi kita. Kita sering menganggap bahwa nikmat itu harus dalam bentuk materi, padahal lebih luas dari itu. Seringkali kita menganggap bahwa nikmat itu adalah sebuah pemberian, padahal bisa aja Allah sudah menghindarkan kita dari suatu musibah yang asalnya akan menimpa kita. Mungkin tidak ada yang bertambah pada diri kita, tetapi terhindar dari musibah bukankah sebuah nikmat yang besar kan? Ya, disinilah kita harus merenungkan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, setelah kita mengetahui bahwa nikmat Allah begitu banyaknya, maka langkah selanjutnya ialah memasukkan pengetahuan ini ke dalam hati agar melekat dengan diri kita sehingga rasa syukur kita akan bertambah. Caranya ialah terus-menerus mengingat nikmat dalam berbagai kesempatan. Semakin sering kita mengingat nikmat, akan semakin tertancap dalam hati, maka rasa syukur pun akan meningkat.
Jadi, cara meningkatkan rasa syukur diawali dengan pengetahuan akan nikmat yang telah kita terima. Namun, tidak cukup hanya pengetahuan saja, karena banyak orang yang tahu tetapi kurang bersyukur. Pengetahuan akan nikmat ini harus tertanam dalam hati kita. Malu adalah kondisi seseorang di mana dia tidak bisa mengutarakan keinginan hatinya, ataupun malu adalah akhlak ataupun perangai yang mendorong seseorang untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk. Malu itu ada 3 macam. Yang pertama, malu kepada Allah. Yang kedua, malu kepada sesama manusia. Yang ketiga, malu kepada diri sendiri. Malu kepada Allah contohnya ketika kita sering melakukan kesalahan dan Allah senantiasa mengampuninya. Sedangkan malu kepada sesama manusia yaitu ketika kita berteman dan ya ketika teman kita baik dan senantiasa baik dan kita tidak menghargainya. Dan juga malu kepada diri sendiri ketika kita dalam kesendirian ataupun dalam bermasyarakat ataupun berteman, kita harus menjaga lisan kita dan juga sikap kita tentunya harus dijaga juga. Itu aja, saling menghargai.